Perbedaan utama antara dedicated internet dan broadband internet atau dedicated dengan share itu terletak di pembagiannya. Misalkan dedicatednya itu 150 Mbps dan jumlah kliennya 30, masing-masing kita bagi menjadi 5 Mbps, maka untuk 30 user dikali 5 Mbps adalah 150 Mbps. Maka di situ itu untuk kliennya adalah murni atau real memakai 5 Mbps. Nah, beda dengan broadband, misalkan juga 150 Mbps, kita mempunyai 100 klien masing-masing 5 Mbps, maka jatuhnya sekitar 500 Mbps. Sedangkan untuk SP-nya hanya 150. Nah, dari sini bisa ditarik kesimpulan untuk yang dedicated memang dia dialokasikan secara khusus kepada klien, masing-masing mendapatkan jatah yang dia pesan. Tetapi untuk yang broadband, dia itu ibaratnya sharing atau share. Jadi semua klien 150 Mbps dia share sebanyak 100 klien tadi ya. Jadi perbedaannya di situ. Tetapi jangan risau, untuk yang broadband kita bisa menampilkan trik-trik yang lain, mungkin dengan menggunakan burst atau menggunakan YouTube-nya kita buat unlimited, mungkin Facebook, Instagram dan lain-lain, itu bisa ya. Jadi untuk mengatasi solusi broadband supaya tidak lag atau tidak patah-patah, kita bisa membuat atau memecah paketnya menjadi seperti yang kita inginkan. Misalkan YouTube-nya unlimited, Facebook unlimited, gamenya juga unlimited. Kali ini kita akan membahas yang namanya internet dedicated dan broadband ya. Jadi meskipun kita berlangganan Metro, nah Metro kebanyakan itu dia itu pakainya dedicated. Nah, jadi memang misalkan 1 giga itu dialokasikan untuk kita saja, tidak untuk orang lain. Beda dengan broadband, itu kan dia share, jadi di share banyak orang seperti itu. Kalau Metro biasanya itu dia itu dedicated. Karena apa? Karena dia memang speednya gede atau besar seperti itu ya. Lalu apa itu internet broadband? Nah, internet broadband itu kalau biasanya itu digunakan untuk rumah. Nah, rumah, terus usaha kecil, apartemen, dan lain-lain ya. Jadi intinya internet broadband itu dia itu di share. Jadi misalkan ada rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, misalkan bandwidthnya 10 mega. Setelah itu tiap rumah itu mendapatkan sekitar 2 MB, maka kan seharusnya kalau dedicated maka pipanya harus 20 MB, tapi 10 MB bisa jalan. Itu menandakan bahwa internet tersebut adalah internet broadband, jadi koneksi internet yang digunakan untuk rumahan, dan biasanya performanya itu dibagi atau di-share ke setiap pengguna atau perangkat. Jadi semisal ada penggunanya menggunakan internet bareng-bareng atau bersamaan, maka akan terasa lambat. Nah, itu kenapa dia dinamakan internet broadband atau internet share atau internet shared. Yang kedua, internet dedicated. Nah,
Internet dedicated itu adalah koneksi internet yang biasanya digunakan untuk bisnis ya. Nah, termasuk misalkan Anda pengusaha RT RW net seperti itu. Jadi harusnya ambilnya yang dedicated, meskipun nanti keluarnya dari server kalian itu adalah broadband atau share seperti itu ya. Jadi untuk koneksi dedicated itu adalah stabil ya. Jadi dedicated itu bandwidthnya memang didedikasikan untuk pengguna, di mana koneksi dan performanya disajikan dapat digunakan oleh setiap pengguna secara penuh. Jadi setiap waktu dia itu koneksinya stabil terus menerus, tidak di share, berbeda dengan broadband seperti itu ya. Dan untuk dedicated itu misalkan ada pengguna A, B, C, D, E menggunakan bersamaan, maka tidak perlu khawatir untuk koneksinya ya. Jadi koneksinya memang stabil karena dia dialokasikan kepada masing-masing pengguna. Jadi tidak seperti share, yaitu yang digunakan untuk share atau dibagi seperti itu. Dan contohnya untuk yang dedicated, nah ini ada ya. Saya biasanya pakainya yang ini dedicated. Ini 150 Mbps. Saya bagi banyak orang nih. Ini ada 3 mitra yang warna ini. Satu ini ada banyak, ini di bawahnya. Satu yang ini dan ini. Ada 3 mitra. Jadi semuanya ini total 150 Mbps, dan memang ini koneksinya tidak saya bagi-bagi, alias ini 150 Mbps, di sini baru running sekitar 50 Mbps. Jadi memang koneksinya tidak dibagi-bagi seperti itu. Berbeda dengan broadband. Nah, ini ada broadband. Nah, ini broadband di saya biasanya saya untuk YouTube di ini apa namanya, di tanpa limit. Jadi untuk YouTube tidak di limit. Nah, ini ya konten YouTube. Ini bisa disimak di video yang kemarin yang membuat limit, bukan ya, membuat YouTube tanpa limit di Simple Q. Nah, itu gunanya apa? Nah, di sini gunanya untuk supaya tiap pengguna tidak merasakan lemot ya untuk mengakses YouTube seperti itu. Dan pembagiannya terserah. Untuk yang Simple Q-nya di saya upload dan downloadnya saya samakan 3 MB 3 MB, terserah ya. Ini yang koneksi selain YouTube. Dan untuk yang YouTube-nya ini memang unlimited, alias tidak dibatasi. Untuk yang broadband, karena untuk broadband kan dia sistemnya itu share, jadi ini bandwidthnya ada 200 Mbps, dia di share sebanyak sejumlah klien. Ini ada banyak, ini sampai bawah ada sekitar 118 klien. Jadi 200 Mbps untuk 118 klien itu pun tidak semua sama ya. Jadi ada yang berapa, ada yang 10, ada yang 6, ada yang 15. Itu makanya dia disebut broadband, alias dia itu koneksinya di share ya, sharing. Seperti itu. Ini yang di pusat. Beda lagi yang di server sebelah itu masuknya yang ini ya, yang 40 MB ini. Nanti saya bukakan. Nah, ini yang di posisi sebelah. Ini juga yang YouTube-nya saya buat unlimited, jadi tidak saya batasi, tapi di sini saya batasi untuk semua user pakainya 20 Mbps downloadnya dan uploadnya 10 Mbps.
Jadi untuk YouTube tidak termasuk hitungan di ini, di apa namanya, di simple queue yang ada di pelanggan. Jadi pelanggannya itu yang dibatasi hanya selain YouTube dan selain game. Dan speed test ini juga di custom sendiri supaya kalau ada yang speed test nanti munculnya bisa di atasnya sedikit. Misalkan ada yang langganan 2 MB, di sini speed testnya saya pakai yang 3 MB. Oh, ini 5 3 MB. Seperti itu supaya kalau yang di klien dia merasa real atau apa namanya, speed testnya bisa maksimal. Misalkan langganan 4 MB, jadi speed testnya saya buat 5 MB seperti itu. Itu untuk koneksi yang broadband, karena memang broadband kan harganya murah tapi untuk speednya kenceng seperti itu. Selain itu untuk perbandingannya seperti tadi, yang broadband itu adalah shared. Nah, di sini untuk koneksinya 38 MB dari 40 Mbps. Dan selain itu untuk yang YouTube dan game kita tidak batasi ya.